Halo semuanya, pernah nggak sih kebayang kalau semua umat Islam di seluruh dunia, dari Sabang sampai Maroko, bisa mulai puasa bareng dan lebaran di hari yang sama? Nah, gagasan ini sekarang selangkah lebih dekat jadi kenyataan. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal kalender Hijriah Global Tunggal. Kita semua pasti udah nggak asing lagi sama pertanyaan ini, ya kan? Tiap tahun, pasti ada aja potensi beda tanggal buat mulai Ramadan atau Syawal. Dan ini nggak cuma di Indonesia loh, tapi di seluruh dunia. Pertanyaannya, kok bisa sih ini terjadi terus? Dan apa kita harus pasrah aja? Soalnya, beda tanggal ini efeknya bukan cuma angka di kalender. Ini bisa bikin bingung di keluarga, jadi bahan perdebatan yang nggak ada habisnya di masyarakat, dan ya, jujur aja, kadang bisa sedikit mengurangi kekhusyukan ibadah kita. Inilah masalah utama yang mau coba diselesaikan. Upaya buat menyatukan kalender Islam ini sebenarnya bukan cerita baru. Khususnya buat Muhammadiyah, ini tuh sebuah perjalanan intelektual yang panjang banget. Keputusan mereka buat mengadopsi sistem global ini jadi semacam puncak dari kajian bertahun-tahun demi menciptakan standar kalender yang pasti dan bisa dipegang buat jangka waktu yang sangat lama. Lihat deh evolusinya. Ini nunjukin komitmen yang luar biasa. Sejak awal abad ke-20, Muhammadiyah itu terus-menerus menyempurnakan metodenya. Mulai dari imkan ru'yat, ganti ke wujudul hilal, dan sekarang mereka mengambil lompatan besar ke kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT. Ini bukti pencarian tanpa henti untuk sistem yang paling akurat dan paling relevan dengan zaman kita sekarang. Oke, jadi apa sih sebenarnya solusi yang ditawarkan ini? Yuk kita bedah bareng konsep di balik kalender Hijriah Global Tunggal, atau kita singkat aja KHGT. Intinya tuh simpel banget, satu hari, satu tanggal buat seluruh dunia. KHGT ini melihat planet bumi sebagai satu kesatuan utuh. Jadi kalau tanggal 1 Ramadan udah dimulai, ya udah itu berlaku buat semua orang di planet ini di hari yang sama. Nggak ada lagi tuh batasan-batasan geografis dalam penanggalan ibadah. Manfaatnya jelas banget. Pertama, persatuan dalam ibadah. Bayangin deh, indahnya kita bisa puasa dan lebaran bareng sebagai satu umat. Kedua, kepastian. Kita jadi bisa merencanakan liburan, cuti, atau acara-acara penting lainnya jauh-jauh hari tanpa rasa was-was. Dan yang paling penting, ini punya potensi buat mengakhiri perdebatan tahunan yang seringkali menguras energi kita semua. Nah, mungkin ada yang bertanya, emang dasarnya apa sih gagasan sebesar ini? Tenang, KHGT ini nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Fondasinya itu dibangun di atas dua pilar yang super kokoh, dalil agama yang kuat, dan prinsip sains yang sangat akurat. Kalau dari sisi agama, dasarnya ada langsung di Al-Quran. Ayat ini jelas banget menyebut hilal atau bulan sabit itu sebagai penanda waktu. Tapi, coba deh perhatikan kata kunci setelahnya. Nah, ini dia kuncinya, kata linnas, yang artinya bagi seluruh manusia. Bukan cuma buat orang Arab, bukan cuma buat orang Indonesia, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Ini jadi landasan teologis yang sangat kuat untuk sebuah kalender yang sifatnya universal dan global. Sekarang kita lihat dari kacamata sains. Fase bulan, ya, dari bulan baru sampai purnama, itu kan satu peristiwa astronomis tunggal yang terjadi di waktu yang sama persis untuk seluruh bumi. Bulan kan nggak mungkin fasenya beda buat benua Asia dan benua Amerika. Nah, kalau fenomenanya aja global, bukankah logis kalau kalender yang dasarnya dari situ juga harusnya global? Tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang. Metode yang sifatnya lokal atau toposentrik itu kan melihat bulan dari berbagai titik di permukaan bumi, makanya hasilnya bisa beda-beda. Sebaliknya, KHGT ini pakai pendekatan geosentrik alias memandang sistem bumi dan bulan itu sebagai satu kesatuan dari pusatnya. Hasilnya, satu data tunggal yang objektif yang berlaku buat seluruh dunia. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana cara kerja KHGT di lapangan. Kita bakal pakai contoh nyata nih, buat penentuan awal Ramadan tahun 1447 Hijriah atau sekitar tahun 2026 Masehi nanti. Jadi skenarionya begini, pada tanggal 17 Februari 2026, perhitungan astronomi nunjukin kalau nggak ada satu pun tempat di bumi yang memenuhi kriteria untuk memulai bulan baru. Secara logika, harusnya awal Ramadan ditunda dong. Tapi, disinilah KHGT punya mekanisme yang unik. Disinilah parameter kedua KHGT mulai bermain. Ada satu syarat, selama ijtima atau konjungsi bulan matahari terjadi sebelum waktu fajar di Selandia Baru sebagai titik paling timur di bumi, maka kalender global bisa dimulai di hari berikutnya. Dan untuk tanggal itu data menunjukkan syarat ini terpenuhi. Dan ini dia bagian yang paling keren. Karena syarat di Selandia Baru tadi terpenuhi, sistemnya kemudian mencari titik pertama di planet ini,
di mana kriteria bulan baru secara fisik tercapai. Dan ternyata titik itu ada di Bethel, Alaska. Begitu kriteria terpenuhi di satu titik ini, saat itu juga tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah dimulai untuk, ya, seluruh dunia. Satu titik tapi menentukan untuk semua. Luar biasa kan? Jadi kalau kita rangkum, prinsip KHGT itu sederhana. Satu tanggal untuk seluruh dunia, dasarnya perhitungan astronomis yang super presisi, dan yang paling penting, memandang bumi sebagai satu zona pengamatan tunggal. Ini adalah sebuah pergeseran cara pandang, dari yang tadinya lokal banget jadi global. Pada akhirnya, KHGT ini lebih dari sekedar sistem penanggalan. Ini adalah tawaran sebuah visi persatuan. Ini menantang kita semua dengan pertanyaan besar. Di zaman di mana kita sudah terhubung secara global dalam segala hal, masa sih kita nggak bisa bersatu dalam ritme waktu ibadah kita? Bisakah satu kalender ini benar-benar menyatukan umat di seluruh dunia? Nah, ini jadi pemikiran yang menarik untuk kita renungkan bersama.